Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1821 bergandengan tangan. Ketika mereka berempat mundur, totem itu bergerak, dan api hitam menyala di dahi 9 kerangka. Ketika aura iblis dipancarkan dari kerangka-kerangka itu, mereka mengeluarkan jeritan aneh, dan 10 orang aneh yang mendekat pada mereka terluka oleh gelombang suara. Ketika 9 kerangka itu mulai bergerak, wajah semua orang di wilayah ini berubah. Ini karena mereka menyadari bahwa 9 kerangka ini bukanlah mayat dari garis keturunan kura-kura hitam tetapi klan roh iblis kuno yang menyerbu. Mereka semua terbunuh dalam sepersekian detik. Mereka hanya ditekan oleh totem. Meskipun mereka telah kehilangan kecerdasan mereka, mereka masih mengandung kekuatan yang menakutkan. Ketika gelombang aura iblis menyapu, mereka meledak dari 9 kerangka klan roh iblis kuno, membuat langit menjadi gelap. Puncak dari tahap kehidupan yang mendalam. Mei Zihua melirik ke arah roh-roh itu sebelum dia mulai gemetar. Fakta bahwa kerangka-kerangka itu begitu kuat bahkan setelah kematian mereka mungkin adalah orang suci semu ketika mereka masih hidup. Semua orang tidak perlu terlalu cemas. Totem ini pasti merupakan artefak suci klan kura-kura hitam, dan kerangka-kerangka ini sudah mati. Kita tidak perlu takut pada mereka. Tepat ketika semua orang merasa ngeri, seseorang dengan rakus berkata, "Artefak suci." Pikiran semua orang mulai memproses ini ketika mereka mendengar apa yang dikatakan orang sebelumnya. Mereka datang ke sini karena mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan ada kemungkinan besar bahwa harta karun di sini adalah totem. Ayo pergi. Seseorang akhirnya tidak bisa menahannya, dan mereka mulai melepaskan serangan ke 9 mayat roh jahat. Mayat-mayat itu hanya tersisa dengan kerangka. Meskipun mereka mungkin memiliki puncak kekuatan tahap kehidupan mendalam, tidak mungkin mereka bisa menghadapi lebih dari 100 orang yang hadir. Jadi mereka memiliki peluang besar untuk menang jika mereka bertarung. Betapa bodohnya. Gu Jun mengutuk. Dia tidak peduli apa yang dipikirkan Lin Yun, An Liuyan, dan Mei Zihua dan segera pergi tanpa ragu-ragu. Hal ini tentu saja membuat ketiganya tertegun sejenak, sebelum mereka dengan cepat mengikutinya. Ketika mereka menyusul Gu Jun, An Liuyan bertanya, "Tetua Gu, apakah totem kura-kura hitam benar-benar artefak suci?" Menganggukkan kepalanya, Gu Jun menjawab, "Ini adalah artefak suci, tetapi digunakan untuk menyegel orang suci, dan itu disebut pilar penyegelan iblis. Itu membutuhkan teknik rahasia untuk diaktifkan, dan itu tidak berguna bahkan jika orang lain mendapatkannya." Pilar penyegel iblis. Apakah itu berarti ada lebih banyak mayat di bawah totem? Lin Yun bertanya, mengangkat alisnya. "Kamu tidak bodoh. 9 mayat itu tidak ada apa-apanya. Tapi jika yang di bawah totem itu pecah." Gu Jun tersenyum. "Apa yang akan terjadi?" Mei Zihua bertanya dengan gugup. "Tidak ada satu orang pun yang akan tersisa, dan mereka semua akan mati." Gu Jun berkata dengan ekspresi serius. Ketika Mei Zihua berbalik, segumpal awan hitam meledak dari wilayah itu, membunuh semua orang di wilayah itu. Hal ini langsung membuat wajahnya pucat, dan dia berseru, "Mereka semua mati. Mereka pantas mendapatkannya. Sekelompok orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Hanya saja, jangan libatkan kami di dalamnya." Gu Jun berkata dengan acuh tak acuh. Saat itu, wajah Lin Yun berubah, dan ada kilatan keterkejutan melalui pupil matanya. "Ada apa?" Gu Jun bertanya ketika dia menyadari ekspresi Lin Yun yang tidak biasa. "Kamu baru saja mengatakannya. Makhluk-makhluk itu datang ke arah kita." Lin Yun dengan acuh tak acuh berkata, meningkatkan kecepatannya. Beberapa saat yang lalu, bahkan niat pedang kubah surgawi miliknya merasakan gumpalan bahaya, dan ini berarti mayat yang ditekan oleh totem itu pasti sangat kuat. Saat itu, totem itu diangkat oleh mayat berjubah hitam dari tanah. Pada saat berikutnya, mayat berjubah hitam memerintahkan 9 kerangka untuk menyerang ke arah mereka, menimbulkan awan debu dengan aura iblis yang menutupi langit. Melihat ini, kelompok 4 orang itu segera melesat. Tapi mayat-mayat roh iblis kuno itu terus mengejar mereka, dan aura iblis yang mereka pancarkan sangat menakutkan. "Pak Tua, kenapa kita tidak berpencar?" Lin Yun bertanya ketika dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia menduga bahwa mayat-mayat itu mengejar mereka karena mereka merasakan garis keturunan kura-kura hitam di tubuh Gu Jun. Jika tidak, tidak masuk akal bagi mereka untuk mengejar mereka.
Mereka memang bertemu dengan kultivator lain di sepanjang jalan, tetapi 9 mayat itu terpaku pada mereka dan mengabaikan orang lain. Dasar anak nakal, siapa yang tahu kalau bukan karena kulit penyu yang ada padamu? Kenapa kau tidak membuangnya terlebih dahulu? Mereka mungkin tidak akan mengejar kita lagi. Gu Jun membalas. Hati Lin Yun mengepal karena ada kemungkinan itu. Tapi dia tidak memiliki perubahan di wajahnya, dan dia berkata, mari kita coba berpencar dan kita akan tahu siapa di antara kita yang mereka kejar. Mendengar itu, Gu Jun menjadi gugup, dan dia berkata, jangan. Kita berdua berasal dari paviliun wewangian surgawi. Jika terjadi sesuatu padaku, kau bisa bermimpi pergi ke gudang anggur. Kuberitahu kamu, kamu mungkin bisa menemukan anggur setengah dewa, anggur klan Mo, dan bahkan kolam petir kura-kura hitam di sana. Wajah Lin Yun tenggelam, dan dia langsung tahu bahwa mayat-mayat iblis itu mengincar Gu Jun sekarang. Dia bertanya, itu rumor yang kau dengar lagi. Mari kita tidak memikirkan hal itu untuk saat ini dan menemukan cara untuk menyelesaikan hal-hal itu. Kita tidak bisa pergi kemana-mana jika mereka terus mengejar kita. Gu Jun dengan canggung tersenyum. Mereka secara alami menarik banyak perhatian di sepanjang jalan, tetapi kebanyakan orang merasa sombong setelah kejutan singkat. Jika mereka tidak merasakan betapa kuatnya mayat-mayat itu, mereka mungkin mempertimbangkan untuk menyelinap dan menunggu kesempatan. Makhluk itu mungkin memiliki kekuatan alam suci. Apakah Anda yakin Anda memiliki cara untuk menghadapinya? Lin Yun bertanya. Mereka sudah mati, jadi pedangmu efektif untuk melawan mereka. Jika kau bisa memblokir mereka secara langsung, aku mungkin punya solusi. Kata Gu Jun, memutar matanya. Memblokir mereka secara langsung. Sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak, dan dia menjawab, kamu pasti sedang bermimpi. Jangan lupa bahwa aku hanya berada di alam nadi naga. Tapi Lin Yun hanya mengeluh, dan dia segera membuat keputusan dan berhenti. Dengan cahaya dingin berkedip-kedip di dalam pupil matanya, dia menginstruksikan, Liu Yan, coba cari cara untuk menangani kerangka-kerangka itu. Sedangkan untuk mayat iblis kuno, aku akan mencari cara untuk mengatasinya. Oke, An Liu Yan mengangguk. Kamu, berhati-hatilah. Lin Yun menambahkan. An Liu Yan segera merasakan kehangatan di hatinya karena dia tahu Lin Yun mengkhawatirkannya. Dia berkata, saya akan memperhatikannya. Apa yang harus saya lakukan? Mei Zihua gugup, tetapi pupil matanya berkedip-kedip karena kegembiraan dan tangannya mulai bergetar. Cobalah untuk tidak bergerak. Lin Yun menjawab. Apa? Mei Zihua membeku dengan mulut terbuka lebar. Apa maksudnya itu? Dia menyuruhmu untuk tidak memainkan serulingmu. Dewa tahu apa yang akan terpancing, dan yang terbaik adalah jika kamu tidak melakukan apa-apa. Gu Jun memutar matanya. Sudut bibir Mei Zihua bergerak-gerak. Tepat ketika dia ingin mengatakan sesuatu, sebuah bayangan besar membayangi mereka, dan mereka menyerang. Totem kura-kura hitam jatuh ke tanah, menyebabkan ledakan besar yang menciptakan jurang yang mengerikan. Ini awalnya dimaksudkan untuk menyegel roh-roh jahat, tapi sekarang digunakan sebagai senjata untuk melawan mereka. Mayat roh iblis hitam itu cukup lengkap dengan daging, dan memiliki mata vertikal di dahinya yang memancarkan aura iblis yang menakutkan. Mayat roh iblis ini menyapu tatapannya pada keempat orang itu. Mei Zihua bahkan tidak berani mengambil napas panjang, dan tubuhnya gemetar. Pada akhirnya, mata mayat roh iblis itu bergantian antara Lin Yun dan Gu Jun, mencoba menemukan target sebenarnya. Menjentikkan jari ilahi. Lin Yun tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan ibu jarinya menekan jari tengahnya. Saat aura pedang besar menyapu, dengan cepat menyebar lebih dari 10 mil panjangnya. Segel Ziyuan suci di punggung tangan Lin Yun juga mulai bersinar. Tapi dia tidak berhenti di situ dan mengedarkan sutra pedang langit ilahi, memanggil bunga neter yang lebarnya beberapa ratus kaki di bawahnya sebelum menuangkan energi neter dan energi naga biru ke dalam Ziyuan Sein Seal. Ketika auman naga biru bergema, Lin Yun menjentikkan jarinya dan sinar pedang besar melesat dari jarinya dan menghantam mayat roh iblis kuno itu. Ini langsung mengirim mayat roh jahat itu 10 mil jauhnya. 9 kerangka tersisa, dan mereka dengan cepat menerkam keempatnya. Saat itu, bulan darah muncul di belakang An Liu Yan, dan dia melemparkan kipas di tangannya. Seekor naga putih muncul dan melingkar di sekelilingnya, dan dia terbang menuju 9 kerangka seperti seberkas cahaya. Mei Zihua akhirnya tidak bisa menahan diri, dan mengeluarkan seruling giok sebelum mengangkatnya ke bibirnya. Tapi saat dia mengangkat tangannya, dia bisa merasakan dua tatapan mematikan yang diarahkan padanya. Hal ini tentu saja membuat Mei Zihua merasa sedih. Bagaimanapun, dia adalah keturunan dari klan musik, seorang jenius yang memahami lagu suci agung.
Hal ini membuat pipinya bergetar, tapi dia akhirnya menurunkan serulingnya. Adapun mayat roh iblis kuno yang dikirim terbang, ia meraih totem kura-kura hitam dan membumbung ke langit, mengayunkannya ke bawah seperti tongkat. Aku akan bersenang-senang denganmu, kalau begitu. Cahaya dingin melintas di pupil mata Lin Yun. Dia menginjakkan kakinya ke tanah sebelum dia melayang ke langit. Saat badai petir menemaninya, dia mengangkat tangannya dan mengeksekusi pegangan naga biru. Dengan ledakan keras, cakar naga besar yang diselimuti badai petir menyambar totem yang turun. Hal ini membuat wajahnya tenggelam, dan dia bisa merasakan tekanan besar karena ada retakan halus yang menyebar di cakarnya. 3 tarikan napas kemudian, cakar naga biru itu hancur, dan ini membuat Lin Yun merasakan gejolak di organ dalamnya. Tapi saat cahaya ganas melintas di pupil matanya, dia mengangkat tangannya dan mengeksekusi jentikan jari ilahi, menarik perhatian mayat roh iblis kuno itu. Mayat roh iblis kuno tidak terkena kali ini, dan dia mengayunkan totem kura-kura hitam untuk menghancurkan sinar pedang yang masuk. Tapi Lin Yun tidak memiliki perubahan di wajahnya, dan melepaskan lebih banyak sinar pedang melalui jentikan jari ilahi. Ini menutupi langit dengan aura pedang dengan badai petir yang menderu dengan keras bersama dengan serangkaian ledakan yang menakutkan. Lin Yun tidak berani terlalu dekat dengan mayat roh iblis kuno itu, tapi dia tidak bisa mendekatinya tidak peduli bagaimana dia mencoba. Adapun mayat roh iblis kuno, itu terlalu menakutkan, dan perlahan-lahan mendekatinya, tidak peduli bagaimana Lin Yun mencoba menghentikannya. Dengan sangat cepat, Lin Yun menghunus pedangnya dan menghadapi mayat roh iblis kuno itu secara langsung dengan pedang kubah surgawi dengan penguasaan yang lebih besar. Ketika pedang pemakaman bunga berbenturan dengan totem kura-kura hitam, percikan api beterbangan, dan mereka menemui jalan buntu. Lin Yun berbalik, dan berteriak, "Pak Tua, jangan menipuku. Jangan khawatir tentang itu. Kapan aku menipumu? Aku orang yang bisa diandalkan, jadi kamu harus berkonsentrasi pada pertarunganmu." Gu Jun berkata tanpa mengangkat kepalanya. Dia percaya diri, tapi kata-kata itu terasa tidak bisa diandalkan ketika An Liuyan dan Mei Zihua mendengarnya. Bab 1822 Asal-usul Roh Iblis. Tak lama kemudian, Lin Yun dikirim terbang oleh totem kura-kura hitam dengan darah menetes di bibirnya. Mayat roh iblis kuno berjubah hitam meraih totem kura-kura hitam. Dengan dingin menatap Lin Yun dan api iblis berkobar di dalam mata vertikalnya. "Seekor semut, berani menantangku." Mayat roh iblis kuno itu baru saja terbangun, jadi kecerdasannya tidak begitu jelas. Akibatnya, dia tidak bisa mengucapkan kata-katanya dengan jelas. Tapi ini tidak akan menghalangi kehebatan bertarungnya. Ini membuat wajah Lin Yun berubah karena kekuatan mayat roh iblis kuno itu sebanding dengan tahap kematian yang mendalam. Jika masih memiliki kecerdasan, dia mungkin sudah mati. Tapi meski begitu, totem kura-kura hitam masih membuatnya merasa takut, dan pedang pemakaman bunga bergetar di tangannya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bertarung dengan mayat roh iblis kuno secara langsung. Sebelum Lin Yun bisa merenung, udara di sekitarnya mulai runtuh, dan totem kura-kura hitam terbang sekali lagi. Angin kencang yang kuat disertai dengan totem itu membuat ruang di sekitarnya terdistorsi. Melihat ini, Lin Yun tidak ragu-ragu untuk mendorong teknik gerakannya hingga batasnya dan menghindari serangan yang datang. Riak samar menyebar di udara, dan totem kura-kura hitam sangat gesit, meskipun sangat besar. Pada akhirnya, Lin Yun terpaksa hanya menghindar. Tapi setelah menghindar beberapa kali, arus di sekitarnya menjadi lebih ganas, dan totem kura-kura hitam hampir mencabik-cabik tempat ini menjadi beberapa bagian. Ini secara alami membuat Lin Yun merasa tidak nyaman. Jika itu adalah orang lain, bahkan tanpa disambar oleh totem kura-kura hitam, mereka akan tercabik-cabik oleh arus. Tapi tiba-tiba, mayat roh iblis kuno menggunakan totem kura-kura hitam seperti tombak, menusukkannya ke depan. Bahkan sebelum mencapai Lin Yun, ledakan sonik sudah membuat telinga Lin Yun berdenging, dan dia memuntahkan seteguk darah. Dia merasa pusing, dan retakan mulai muncul di aura pedangnya seperti gunung salju yang bergemuruh. Apakah ini kekuatan dari tahap kematian yang mendalam? Ketika totem kura-kura hitam bersentuhan dengan dada Lin Yun, ini membuat An Liuyan, yang sedang melawan 9 kerangka, berseru, "Tidak. Bos An, jangan terganggu." Mei Zihua tidak dapat diganggu dengan apapun setelah melihat pemandangan ini dan berlari, menggunakan serulingnya sebagai senjata untuk menangkis 3 kerangka untuknya. Ketika Lin Yun dikirim terbang 1000 mil jauhnya, 100.000 tanda naga ungu keemasan di tubuhnya hancur. Tapi itu tidak berakhir di situ. Lin Yun mengangkat kepalanya untuk melihat mayat roh iblis kuno itu menyerbu dengan totem itu. "Lin Xiao, dia tidak sekuat itu."
Dia tidak benar-benar berada di tahap kematian mendalam. Jadi cobalah untuk memisahkannya dari totem itu, kata Gu Jun. Sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak karena orang tua ini benar-benar tidak bisa diandalkan, dan dia masih belum bergerak. Dia hampir mati karena serangan tadi. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Yun tidak peduli dengan orang tua itu dan mengangkat pedang pemakaman bunga saat totem kura-kura hitam menghampirinya lagi. Dia mengangkat pedang itu ke tingkat yang sama dengan matanya, dan pedang pemakaman bunga mulai bersinar. Pedang pemakaman bunga diberdayakan oleh 2 jiwa pedang sebelum Lin Yun mengayunkan pedangnya, mengeksekusi seni pedang naga biru tubuh naga biru. Ketika pedang pemakaman bunga terbang, totem kura-kura hitam juga menyerbu. Lin Yun tidak memilih untuk menghindar kali ini, dan seekor naga biru melingkar di sekelilingnya. Semakin dia menghindar, semakin banyak kekuatan yang dikumpulkan oleh totem kura-kura hitam. Jadi setiap kali menjadi tak terelakkan untuk menerima pukulan secara langsung, itu benar-benar tidak nyaman baginya. Saat 2 ledakan terdengar, pedang pemakaman bunga mendarat di dada mayat roh iblis kuno dan dikirim terbang menjauh. Totem kura-kura hitam juga menghancurkan naga biru di sekitar Lin Yun. Di ambang waktu, Lin Yun merentangkan kedua tangannya dan melakukan salto ke belakang seperti matahari terbit dari langit, dan dia mendarat di atas totem. Saat dia berdiri di atas totem, dia mencondongkan tubuhnya ke depan, dan menyerbu ke arah kepala mayat roh iblis kuno. Aku tidak percaya aku tidak bisa menghadapimu. Tapi api iblis tiba-tiba menyembur keluar dari mata ketiga vertikal mayat roh iblis kuno itu. Api iblis itu seperti sinar pedang, dan melihatnya terbang membuat jantung Lin Yun berdegup kencang. Cahaya keemasan bersinar keluar dari Lin Yun yang membuatnya terlihat seperti matahari yang cerah, dan dia mencondongkan tubuh dengan tangan di belakangnya, mendorong seni mengejar matahari ilahi sampai batasnya. Ini menciptakan bayangan dari totem kura-kura hitam. Ini karena kecepatan Lin Yun terlalu cepat. Dia begitu cepat sehingga hembusan angin hampir merobek wajahnya. Ini adalah kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia menerobos belenggu alam nadi naga dalam seni mengejar matahari ilahi pada saat ini, melepaskan kekuatan yang meledak. Ini adalah perasaan yang aneh, dan Lin Yun bisa merasakan darahnya memompa ke seluruh tubuhnya untuk menghindari api iblis. Pergilah ke neraka. Ketika Lin Yun mendekati mayat roh iblis kuno, dia menggunakan jari-jarinya sebagai pedang untuk menusuk mata vertikal ketiga dari mayat roh iblis kuno. Pada saat kritis, mayat roh iblis kuno menutup matanya, dan ini membuat Lin Yun merasa seolah-olah dia telah terbanting ke dinding logam dengan lengannya menjadi mati rasa. Meskipun gagal menghancurkan mata vertikal mayat roh iblis kuno, mayat roh iblis kuno tidak punya pilihan selain membuang totem kura-kura hitam sebelum menjangkau Lin Yun. Pedang, ayo. Lin Yun menghadapi mayat roh iblis kuno itu secara langsung, dan mengulurkan tangan untuk meraih pedang pemakaman bunga. Siapa, menurutmu? Kamu memanggil untuk pedang. Mayat roh iblis kuno mencibir dengan matanya yang berkedip-kedip dengan ejekan. Cahaya iblis meledak dari tangannya. Ketika mayat roh iblis kuno mengepalkan tangannya, ini langsung membuat wajah Lin Yun pucat. Ketika mayat roh iblis kuno mengepalkan tangannya, Lin Yun tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya serangan itu, menilai dari aura yang keluar dari tinjunya. Tapi selama dia bisa meraih pedangnya, dia pasti bisa memukul mayat roh iblis kuno itu. Di saat kritis ini, Lin Yun merentangkan kedua tangannya dan mundur 3 langkah. Dia memutuskan untuk mundur dan meraih pedang pemakaman bunga. Tapi pedang pemakaman bunga juga terbang. Mengayunkan pedang, ujung pedang bersentuhan dengan tinju mayat roh iblis kuno. Pedang pemakaman bunga tertancap 3 inci ke dalam kepalan tangan roh iblis kuno itu, menyebabkan roh iblis kuno itu menjerit kesakitan. Dalam kemarahan yang liar, mayat roh iblis kuno mencabut pedang dari tinjunya dan mengejar Lin Yun dengan tangan kirinya mengepal sebelum melayangkan pukulan. Melihat ini, cahaya ganas melintas di pupil mata Lin Yun, dan dia memutuskan untuk tidak menghindari serangan ini. Dia mulai membentuk segel naga berdaulat, dan cahaya ilahi 7 warna bermekaran dari telapak tangannya. Saat rune naga emas ungu dan biru ungu bergabung bersama, tubuh Lin Yun membengkak, secara singkat memasuki fisik ilahi naga biru. Ketika pukulan mayat roh iblis kuno mendarat di Lin Yun, tanda naga di tubuhnya tidak hancur, dan dia juga tidak terbang kembali. Saat kekuatan melonjak di dalam tubuhnya, roh mulia matahari dan bulan kemuliaan bermekaran di dalam pupil matanya bersama dengan 3 segel naga. Lin Yun harus mengeluarkan teknik rahasia ini dan bertarung dengan mayat roh iblis kuno secara langsung, dengan pukulan mereka mendarat di tubuh pihak lain. Adegan ini secara alami membuat Mei Zihua ketakutan, yang sedang berbenturan dengan kerangka itu. Menyingkir dari jalan.
Tepat ketika Lin Yun tidak bisa bertahan lagi, sebuah raungan keras bergema. Gu Jun akhirnya bergerak, membumbung ke langit dengan cahaya ungu meledak dari tubuhnya. Ada segel misterius yang mekar di telapak tangan kanannya. 100.000 petir, dengarkan perintahku. 100.000 petir turun dari langit. Saat tubuh Gu Jun berkedip-kedip karena petir, rambutnya berkibar dengan keras. Ketika Lin Yun mundur, 100.000 petir mendarat di dada mayat roh iblis kuno, menyebabkannya berteriak dengan racun iblis merembes keluar. Aura mayat roh iblis kuno mulai menurun. Tapi mayat roh iblis kuno secara alami tidak akan menyerah begitu saja dan mengeluarkan raungan sedih. Mayat roh iblis kuno membuka mata vertikalnya, ingin melepaskan diri dari belenggu. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Gu Jun. Ini sedikit menakutkan. Vitalitas mayat roh iblis kuno itu sangat keras kepala, dan itu di luar imajinasinya. Tepat ketika Gu Jun hendak mengatakan sesuatu, sesosok tubuh berlari dan menikam pedang pemakaman bunga ke mata vertikal mayat roh iblis kuno. Saat pedang pemakaman bunga menancap ke dalamnya, aura mayat roh iblis kuno itu tiba-tiba berhenti seperti balon yang ditusuk. Bahkan sinar pedang yang dieksekusi olehnya membeku untuk selamanya ketika petir turun dari langit. Jika aku tidak layak, apakah kamu? Mata Lin Yun bersinar dengan cahaya dingin, mencabut pedangnya sebelum mundur. Retakan merah muncul di mayat roh iblis kuno, dan tubuhnya mulai bergoyang. Mayat roh iblis kuno itu hanya bertahan sesaat sebelum mulai hancur berantakan. Saat Lin Yun mendarat di tanah, dia bahkan tidak melihat mayat roh iblis kuno itu tetapi menancapkan pedang ke tanah sebelum duduk. Ketika dia menonaktifkan fisik ilahi naga biru, dia dengan cepat mengedarkan seni menembus langit naga biru untuk memulihkan luka-lukanya. Kekuatan hidup yang tak terbatas mulai mengalir keluar dari fisik suci naga biru, dan cahaya biru mengalir ke seluruh tubuhnya dengan kekuatan hidup yang kuat bermekaran dari Lin Yun. 1 jam kemudian, Lin Yun membuka matanya dan menghela nafas. Ketika dia berbalik untuk melihat 9 kerangka, mereka sudah ditangani oleh An Liuyan dan yang lainnya, dan mereka akhirnya bisa mengatur napas sekarang. Mei Zihua bingung melihat Lin Yun pulih sepenuhnya setelah membuka matanya. Ini membuat sudut bibirnya bergerak-gerak karena ini terlalu sulit dipercaya. Tuan muda, lihat di sana. An Liuyan menunjuk ke lokasi tertentu. Ketika Lin Yun mengalihkan pandangannya ke arah mayat roh iblis kuno, aura yang kuat meledak dari tanah, dan dia samar-samar bisa melihat cahaya suci dipancarkan. Dia bertanya, kapan itu muncul? Setelah roh iblis kuno itu mati, Gu Jun ingin melihatnya, tetapi aku menghentikannya dan menunggu sampai kamu pulih. An Liuyan tersenyum. Ketika Lin Yun berbalik untuk melihat Gu Jun, lelaki tua itu menampakkan senyum canggung. Ada kemungkinan besar bahwa itu mungkin berasal dari orang suci. Tapi asal mula roh iblis yang suci sangat aneh dan berbahaya. Jadi aku ingin memeriksanya terlebih dahulu. Terima kasih, kalau begitu. Lin Yun menjawab. Mereka berempat terbang bersama. Ada sebuah kawah besar di tanah. Di dalam kawah, ada asal mula orang suci tergeletak di dalamnya yang memancarkan cahaya suci yang kuat. Itu telah kehilangan sebagian besar kekuatan hidupnya, tetapi asal mula suci masih mengandung kekuatan yang besar. Tapi jika mereka bisa menghilangkan aura iblis, nilainya tidak akan terbayangkan. Itu benar-benar seorang ahli alam suci. Lin Yun berkata dengan ketakutan yang tersisa. Pilar penyegel iblis hanya akan menyerang orang suci. Jika roh iblis itu tidak terluka parah karenanya, itu akan menjadi lebih menakutkan dan ada kemungkinan besar dia akan mendapatkan kembali kecerdasannya. Gu Jun menghela nafas. Ketika dia selesai, dia menatap Lin Yun dalam-dalam, tapi kekuatanmu sudah jauh melebihi imajinasiku. Kamu benar-benar memiliki banyak kartu truf. Tapi Lin Yun tidak bisa diganggu dengan orang tua itu. Jika dia tidak memiliki kartu truf, dia mungkin akan mati karena Gu Jun. Bagaimana kita harus berurusan dengan orang suci ini? Mei Zihua bertanya dengan penuh semangat. Lin Yun merenung sejenak sebelum dia berkata, aura iblis di dalam adalah ancaman tersembunyi. Tapi aku yakin banyak orang yang bersedia membelinya dengan harga yang sangat tinggi. Jadi mari kita simpan dulu untuk saat ini. Haha, kalian benar-benar berhasil membunuh mayat roh iblis kuno yang berada di alam suci. Sebuah suara bergema, dan ini membuat wajah kelompok Lin Yun berubah dengan pupil mata mereka menyipit. Mereka bahkan tidak menyadari kapan orang ini datang. Di atas bebatuan tidak terlalu jauh, ada sesosok putih duduk dengan kain putih membungkus kepalanya, hanya memperlihatkan matanya. Tatapan Lin Yun tertuju pada yang terakhir dan mulai mengumpulkan niat pedang kubah surgawi dengan kewaspadaan memenuhi pupil matanya. Sungguh cara yang mengesankan, kata Lin Yun. Haha,
Kamu tidak perlu peduli siapa kami, dan aku akan mengambil asal-usul orang suci itu. Itu akan lebih berbahaya daripada menguntungkan di tanganmu. Orang ini sepenuhnya terbungkus dalam warna putih, yang membuatnya tampak misterius. Orang ini mengeluarkan aura yang kuat, dan ini membuat saraf Lin Yun tegang. Ini adalah sesuatu yang Tuan Muda Lin peroleh dengan mempertaruhkan nyawanya. Jadi, bukankah seharusnya Anda memberi kami penjelasan jika Anda ingin mengambilnya? Kata An Liuyan. Asal-usul orang suci ini mungkin tercemar dengan aura iblis, tetapi nilainya tidak dapat diukur. Yang terpenting, Lin Yun hampir kehilangan nyawanya saat melawan mayat roh iblis kuno, dan dia bahkan menghentikan Gu Jun untuk diam-diam mendekatinya. Penjelasan. Pria berbaju putih itu tersenyum, dan dia melanjutkan, tapi sayang sekali aku tidak punya penjelasan untuk kalian. Pria itu merentangkan telapak tangannya, dan orang suci itu dengan cepat terbang. Ini membuat pupil mata Lin Yun melonjak dengan noda niat membunuh. Orang ini benar-benar berani merebutnya dengan terang-terangan. Tapi sebelum dia bisa bergerak, An Liuyan melemparkan kipas ke arah orang itu. Menarik. Pria berbaju putih itu tersenyum, tidak berniat menghindari serangan An Liuyan. Bab 1823 Inti Kura-Kura Hitam. Tapi ketika kipas An Liuyan hendak mencapai pria berpakaian putih itu, sinar pedang yang menyilaukan bersinar dari pupil matanya tanpa dia melakukan apapun. Asal mula naga besar yang terkandung dalam kipas itu dihantam oleh 9 sinar pedang. Ketika sinar pedang memblokir kipas An Liuyan, mereka mulai bergetar sebelum niat pedang yang kuat meledak dari pria berpakaian putih itu. Gelombang kejut dari niat pedang membuat wajah An Liuyan berubah drastis, dan kipasnya terlempar jauh sebelum bisa melakukan apapun. Turun. Tangan pria berpakaian putih itu menjentikkan, dan sinar pedang yang memancar berubah menjadi aura pedang yang memancar, mengirim An Liuyan terbang menjauh. Sungguh niat pedang yang kuat. Ekspresi Lin Yun menjadi serius ketika dia melihat pemandangan ini karena An Liuyan berada di puncak tahap kehidupan mendalam tahap pertama. Dengan artefak suci warisan di tangannya, dia bahkan bisa bertarung dengan mereka yang berada di tahap kehidupan mendalam tahap kedua. Dengan tambahan tulang naga putihnya, dia bisa menjadi lebih tak terduga. Tapi pria berpakaian putih itu tidak bergerak dan dengan mudah mengirim An Liuyan terbang menjauh. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bahkan tidak bisa melakukan perlawanan terhadap orang ini. Wajah Mei Zihua dan Gu Jun berubah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pedang seseorang yang sebanding dengan pedang Lin Yun. Aku tidak peduli siapa kamu, tapi asal mula orang suci ini milikku. Tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Wajah Lin Yun tenggelam, dan dia menjentikkan jarinya untuk melepaskan sinar pedang yang kuat. Ketika sinar pedang itu terbang keluar, itu berubah menjadi naga besar. Ini secara alami adalah teknik rahasia Lin Yun, jentikan jari ilahi. Lin Yun tidak repot-repot menyembunyikan kekuatannya saat menghadapi orang ini. Dia ingin melihat seberapa kuat niat pedang orang ini. Orang berpakaian putih itu juga melepaskan sinar pedang ke arah serangan Lin Yun yang datang. Ketika kedua sinar pedang itu bertabrakan, mereka menciptakan serangkaian teriakan pedang sebelum meledak. Mereka seimbang dalam konfrontasi ini. Ini menarik. Pria berpakaian putih itu berdiri dengan tatapan ceria. Di sisi lain, wajah Lin Yun menjadi muram karena dia tahu dia telah bertemu dengan musuh yang tangguh. Dia menghunus pedang pemakaman bunga dan menyerbu tanpa ragu-ragu, muncul di hadapan pria berpakaian putih dalam sekejap mata, mengayunkan pedangnya ke arahnya. Kecepatannya cepat, tapi pedangnya bahkan lebih cepat, menciptakan ratusan sinar pedang yang menyelimuti pihak lain. Hahaha, hebat. Pria berpakaian putih itu tertawa dan mulai melambaikan tangannya, melepaskan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya dari tubuhnya. Untuk sesaat, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya berbenturan di sekitar mereka, dan pria berpakaian putih itu mundur sementara dia menangkis serangan Lin Yun. Ketika dia mundur 10 langkah, pria berpakaian putih itu tiba-tiba berhenti, dan berkata, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Ketika ibu jarinya menekan jari tengahnya, niat pedang yang mengerikan menyapu yang membatasi gerakan Lin Yun. Niat pedang yang dia keluarkan juga menyebabkan angin kencang muncul, dan pakaiannya berkibar dengan keras tertiup angin. Pada saat ini, waktu sepertinya telah membeku dan Lin Yun tidak bisa bergerak. Sinar pedang di sekelilingnya bahkan tidak bisa bergerak. Itu adalah pedang kubah surgawi dengan penguasaan penuh. Ini membuat hati Lin Yun tenggelam dengan matanya menyipit karena tekanan besar yang dia rasakan. Ketika pria berpakaian putih itu menjentikkan jarinya, sinar pedang di sekitar Lin Yun hancur, mengirim yang terakhir terbang menjauh. Baiklah, ini sudah berakhir sekarang.
Pria berpakaian putih itu kemudian berbalik untuk melihat An Liuyan, Mei Zihua, dan Gu Jun sebelum tersenyum, kalian bertiga harus menjaga sikap, terutama kamu. Aku sudah memperhatikan semua gerakan kalian. Kata-kata itu membuat Gu Jun malu, dan dia tersenyum dengan canggung. Dia ingin mengeluarkan perisai kulit penyu, tapi pria berpakaian putih itu sudah menemukannya. Pria berpakaian putih itu dengan malas meregangkan tubuhnya sebelum dia menghela nafas, sudah lama sekali aku tidak bertarung dengan siapapun. Anak nakal itu cukup bagus. Tidak heran mengapa dia yang pertama di peringkat Naga Pulse. Hahaha. Tawanya yang tiba-tiba meledak aneh, dan ini membuat Lin Yun bingung karena dia merasa bahwa orang ini tahu identitasnya. Dia bertanya, "Senior, kau mengenalku? Siapa yang tidak tahu juara perjamuan Nirwana?" Pria berpakaian putih itu tersenyum. "Saya mengenal Anda, tapi Anda mungkin tidak mengenal saya." "Senior, siapa kamu?" Lin Yun bertanya. Dia merasa bahwa orang ini sangat dalam dan tak terduga untuk dengan mudah menggunakan pedang kubah surgawi dengan penguasaan penuh. Dia bahkan memiliki spekulasi yang menakutkan bahwa niat pedang orang ini mungkin lebih kuat dari apa yang dia tunjukkan. "Kamu tidak perlu tahu siapa aku untuk saat ini. Mungkin kita akan bertemu lagi." Pria berpakaian putih itu menatap Lin Yun dalam-dalam, dan dia melanjutkan, "Haha, kamu benar-benar memberiku kejutan besar." Mei Zihua dari salah satu dari 10 klan musik, Iblis Bintang 9 yang mulia An Liuyan, dan tetua Paviliun Wewangian Surgawi. Menarik. Menarik. Hahaha. Ketika tawanya jatuh, sinar pedang mulai bersinar darinya dan dia terbang bahkan sebelum Lin Yun bisa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat ke arah orang ini pergi, Lin Yun memasang ekspresi serius karena betapa tak terduga orang ini. "Tuan muda, orang itu kuat." An Liuyan berjalan mendekat. "Kamu tidak terluka, kan?" Lin Yun mengangguk, tapi hatinya kacau. Istana Guntur Surgawi ini benar-benar dipenuhi dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Tadi, orang itu memberinya perasaan bahwa dia bukan musuh. "Aku baik-baik saja." Dia menahan diri. An Liuyan menjawab. Mata Lin Yun berkedip-kedip saat dia jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Dia merasa bahwa pria berpakaian putih itu tidak mau menyakiti mereka. Pada akhirnya, dia menghela nafas, "Ayo kita pergi." "Hehe, tidak perlu terburu-buru. Kalian bisa pergi duluan. Aku akan mencari cara untuk memperbaiki totem kura-kura hitam ini sebelum menyusul kalian." Gu Jun tersenyum. "Bukankah kau bilang hanya keturunan kura-kura hitam yang bisa memurnikan totem kura-kura hitam ini?" Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tentang itu, aku hanya omong kosong. Tidak ada salahnya mencobanya. Mungkin itu bisa berhasil." Gu Jun masih keras kepala dan tidak mau mengakui bahwa dia adalah keturunan kura-kura hitam. "Baiklah kalau begitu," kata Lin Yun. "Akan sangat bagus jika Gu Jun bisa memperbaikinya. Tidak peduli apapun, itu adalah artefak suci dari garis keturunan kura-kura hitam. Tetua Gu, berhati-hatilah. Ingatlah untuk mencari kami karena kami masih harus bergantung padamu." An Liuyan tersenyum. Mendengar itu, Gu Jun tersenyum, "Anak nakal, kau dengar itu? Bos An tahu cara berbicara. Jangan khawatir tentang itu. Dengan adanya aku, tidak ada yang bisa melukaimu di Istana Guntur Surgawi." Lin Yun terdiam mendengarnya karena dia hampir mati beberapa saat yang lalu. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Gu Jun, mereka melanjutkan perjalanan ke kedalaman Istana Guntur Surgawi. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan banyak ahli tahap kehidupan mendalam yang berkeliaran. Meskipun Istana Guntur Surgawi dihancurkan dalam pertempuran kuno, itu masih terlihat megah dan megah. Selama pencarian mereka, mereka secara alami menemukan beberapa harta karun. Tapi saat harta karun itu muncul, itu akan memicu persaingan. Akibatnya, banyak orang yang tewas dalam kekacauan tersebut. "Saudara Lin, kau tidak takut orang tua itu melarikan diri? Dia mungkin pergi ke ruang bawah tanah sendiri, dan bahkan mungkin ada anggur setengah dewa. Belum lagi api milenium klan Mo." Mei Zihua berkata dengan api berkobar di pupil matanya. "Jangan khawatir. Jika harta karun itu benar-benar ada di sana, orang tua itu pasti akan datang dan mencari kita." Lin Yun tersenyum percaya diri. Berdasarkan pemahamannya tentang Gu Jun, jika pihak lain bisa menemukan harta karun itu sendirian, dia pasti akan menyelinap sendiri. Orang tua itu bahkan tidak akan memberitahu mereka tentang hal itu. Alasan terbesar bagi Gu Jun untuk mengikutinya mungkin karena kulit penyu yang dimilikinya. Kulit penyu itu istimewa, dan orang tua itu mungkin telah melihat sesuatu. Jika tidak, dia tidak akan mengambil risiko untuk datang ke Laut Hampa Kura-Kura Hitam.
Meskipun Mei Zihua merasa skeptis, dia memutuskan untuk tidak menanyakan apapun tentang hal itu. Mereka secara alami menemukan harta karun di sepanjang jalan, tapi Lin Yun hanya melihat sekilas sebelum melanjutkan perjalanan. Harta karun itu berkualitas tinggi, tapi Lin Yun tidak merasa harta itu layak untuk dibuang-buang. Saat kelompok 3 orang itu masuk lebih dalam, mereka akan bertemu dengan lebih banyak bangunan, dan kepadatan aura roh jahat menjadi lebih padat. Hanya dengan melihat reruntuhan yang compang camping saja sudah cukup untuk membayangkan betapa sengitnya pertempuran ini, dan mereka tidak bisa membayangkan skala pertempuran. Mereka bahkan mulai bertanya-tanya apakah mereka benar-benar memenangkan pertempuran. Tuan muda, ada suara di sana. Seorang Liu Yan tiba-tiba angkat bicara, menyela jejak pikiran Lin Yun. Kedengarannya seperti petir. Petir yang kuat. Mei Zihua tergagap karena dia tidak tahu bagaimana menggambarkan suara itu. Ayo pergi dan lihatlah, kata Lin Yun, dan ketiganya segera mengubah arah mereka. 1 jam kemudian, mereka tiba di kaki gunung. Ketika mereka mengangkat kepala, ada sebuah danau di depan mereka, tetapi danau itu terbuat dari magma petir. Kolam petir kesengsaraan naga. Lin Yun terkejut dalam hati, karena tempat ini sebenarnya adalah kolam kesengsaraan yang sangat besar. Garis keturunan kura-kura hitam sebenarnya menciptakan kolam kesengsaraan buatan untuk dikultivasikan oleh keturunan mereka, dan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh tanah suci biasa. Hal ini membuatnya bertanya-tanya betapa megahnya era keemasan 100.000 tahun yang lalu. Bagaimanapun, orang harus tahu ada 35 istana surgawi lainnya yang serupa, dan dia bisa merasakan kulit kepalanya mati rasa hanya dengan membayangkannya. Jika dia berada di era keemasan, dia mungkin akan memiliki kekuatan fisik saat ini di alam inti Elysium. Itulah yang dipikirkan Lin Yun saat dia melihat ke arah kolam petir. Saat itu, fluktuasi misterius berdesir di danau, dan kilatan petir seukuran kepalan tangan melesat. Itu adalah inti yang sepenuhnya terdiri dari petir. Bagian dalam inti memancarkan cahaya yang kuno dan memesona. Apa itu? Mei Zihua bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah inti kura-kura hitam. An Liu Yan terkejut, dan Lin Yun juga mengenalinya karena dia melihat catatannya di gulungan bambu. Ada legenda bahwa setelah keturunan kura-kura hitam mencapai alam suci semu, mereka dapat memadatkan hati petir di dalam tubuh mereka. Seiring berjalannya waktu, hati petir secara bertahap akan mengeras dan mengembun menjadi inti kura-kura hitam. Saat inti terbentuk, itu tidak akan hilang bahkan ketika 100.000 tahun telah berlalu. Hanya keturunan kura-kura hitam dengan bakat luar biasa yang bisa memadatkan inti, dan masing-masing sangat langka. Ini karena nilainya tidak terbayangkan. Itu bisa disempurnakan ke dalam tubuh bayi sebelum mereka lahir. Ini adalah proses yang aman, dan ada kemungkinan bayi tersebut akan memiliki fisik suci kura-kura hitam saat lahir. Bahkan ada rumor bahwa jika seseorang memurnikan inti kura-kura hitam, mereka dapat dengan mudah menangkap intensi petir. Jika seseorang cukup beruntung, 1 inti kura-kura hitam bahkan dapat memungkinkan fisik seseorang mencapai puncak tahap nirwana. Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan dapat memperoleh warisan kura-kura hitam dari sisa-sisa informasi yang terkandung di dalam inti. Inti kura-kura hitam. Murid Lin Yun berkobar dengan api. Dia akhirnya menemukan harta karun yang bisa menarik perhatiannya. Terlepas dari apakah dia menggunakannya untuk dirinya sendiri atau memberikannya, itu sangat berharga. Bagaimanapun, Lin Yun bangkrut dan sangat membutuhkan sumber daya. Jadi dia tidak ragu-ragu untuk mencapai jantung kolam dan meraih inti kura-kura hitam. Tapi tepat ketika dia akan bersentuhan dengan inti kura-kura hitam, cahaya yang menyilaukan menyelimuti seluruh kolam, dan seberkas cahaya dengan cepat melesat ke tengah alis Lin Yun. Ini membuat Lin Yun sedikit mengerutkan alisnya dan mengangkat tangannya untuk menghancurkan sinar itu. Tapi dia terlempar oleh kekuatan yang ada di balik sinar itu, dan dia mundur 10 langkah sebelum akhirnya berhasil mendapatkan kembali pijakannya. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia melihat sosok yang tidak asing lagi di udara. Itu adalah seorang pemuda berpakaian ungu, dengan pupil matanya yang memancarkan rasa dingin yang samar. Yu Wenxiu. Di tepi danau, Huang Xuanyi dan murid-murid sekte Ming lainnya juga berkumpul. Bab 1824 bunuh mereka semua. Sungguh suatu kebetulan. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan saudara Lin secepat ini. Yu Wenxiu menyipitkan pupil matanya, menyapa Lin Yun seperti menyapa seorang teman lama. Lin Yun tahu bahwa orang ini sulit untuk dihadapi, jadi dia tersenyum, memang kebetulan sekali. Hanya ada inti kura-kura hitam ini, namun kita benar-benar bertemu di waktu yang sama. Aku ingin tahu bagaimana saudara Yu ingin membaginya.
Itu hanya inti kura-kura hitam. Jadi saudara Lin bisa mengambilnya jika kau mau. Yu Weixiu tersenyum. Tapi dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jika kau bisa. Biarlah aku mencobanya, kalau begitu. Lin Yun mengabaikan nada bicara Yu Wenxiu, dan dia berlari menuju inti kura-kura hitam sekali lagi. Lin Xiao, kamu benar-benar sombong. Apakah kamu sedang merayu kematian? Huang Xuanyi meraung di belakang Yu Wenxiu, sebelum dia berlari dengan 5 murid Sekte Ming. Mereka semua memancarkan aura yang kuat, dan bahkan memanggil rasi bintang mereka sambil menyerbu ke arah Lin Yun. Kalian pikir aku tidak ada? Cahaya dingin melintas di pupil mata An Liuyan. Saat kelompok Huang Xuanyi bergerak, dia membuka kipas di tangannya dan melemparkannya. Mei Zihua juga tidak ragu-ragu untuk bergabung dalam pertempuran, menghentikan 6 orang yang masuk dengan An Liuyan. Tepat ketika 6 murid Sekte Ming dihentikan, Lin Yun datang ke hadapan inti kura-kura hitam dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Tapi saat dia meraih inti kura-kura hitam, dia bisa langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres sebelum petir mengalir dari inti ke tubuhnya melalui telapak tangannya. Untuk sesaat, tangan kanan Lin Yun menjadi mati rasa, dan energi petir mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Pada saat ini, inti kura-kura hitam menjadi bom yang tidak bisa diguncang, dan dia tahu dia telah jatuh cinta padanya. Ketika Lin Yun tersadar, Yu Wenxiu berlari dengan niat membunuh memenuhi pupil matanya. Lin Yun menginginkan inti kura-kura hitam, tapi Yu Wenxiu ingin mengambil kesempatan ini untuk mengambil nyawanya. Bagaimana rasanya? Yu Wenxiu tersenyum, melangkah ke arah Lin Yun. Salah satu tangan Lin Yun terangkat, dan sulit baginya untuk menyingkirkan inti kura-kura hitam. Mengambil kesempatan ini, Yu Wenxiu melepaskan rentetan serangan ke arah Lin Yun, berbenturan dengan tanda naga ungu keemasan di tubuhnya. Ketika kekuatan yang menakutkan menyapu, itu menyebabkan percikan di kolam petir. Setiap serangan Yu Wenxiu berakibat fatal, tapi Lin Yun tidak menghadapinya secara langsung. Dia hanya menghindari organ vitalnya terkena serangan sebelum melawannya dengan jurus Sage Naga Biru. Lin Yun dengan tenang menghadapi situasi ini dan mengeksekusi cengkeraman naga biru. Ketika pusaran petir muncul di telapak tangannya, dia mulai dengan cepat menyempurnakan inti kura-kura hitam ini. Orang lain akan membutuhkan setengah hari untuk memurnikan inti kura-kura hitam, tapi berbeda dengan Lin Yun. Dia memiliki fisik suci naga biru yang dapat meningkatkan kecepatan pemurnian inti kura-kura hitam, belum lagi fisik suci naga biru dapat mencerna petir. Jadi dia bisa dengan cepat memurnikannya tanpa ragu-ragu. 10 gerakan ganjil kemudian, sebuah gelombang muncul di kolam, dan petir mulai bergerak di ruang sekitarnya. Persatuan matahari dan bulan. Asal-usul naga Yu Wenxiu bermanifestasi menjadi fenomena matahari dan bulan di telapak tangannya. Ketika dia mengepalkan tinjunya, matahari dan bulan menyatu menjadi kata, Ming. Tinjunya mendarat di dada Lin Yun, menyebabkan 100.000 rune naga hancur. Melihat ini, Yu Wenxiu mencibir, menarik tangan kanannya ke belakang. Dia mengumpulkan energinya sebelum cahaya kuno bersinar keluar darinya dan melepaskan pukulan yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Tetapi pada saat yang kritis, Lin Yun menyodorkan jari-jarinya ke arah Yu Wenxiu, menggunakan tangan yang dia gunakan untuk meraih inti kura-kura hitam. Hal ini mengejutkan Yu Wenxiu, dan dia terlempar dengan kata, Ming, di belakangnya hancur. Ketika Yu Wenxiu memuntahkan seteguk darah, dia melihat tangan kanan Lin Yun dengan tidak percaya. Dia berseru, bagaimana ini mungkin? Lin Yun telah memurnikan inti kura-kura hitam dengan begitu cepat, dan dia sama sekali tidak siap untuk serangan Lin Yun. Kakak senior, Huang Xuanyi dan murid-murid lainnya dengan cepat datang. Seorang Liu Yan dan Mei Zihua juga mundur di samping Lin Yun, dan wajah mereka sangat pucat dengan darah yang menetes dari bibir mereka. Hampir pada saat yang sama, Lin Yun dan Yu Wenxiu keduanya duduk di kolam untuk memulihkan diri dari luka mereka dengan pil. Sebenarnya, luka Lin Yun lebih serius jika dibandingkan, terutama setelah menghadapi serikat matahari dan bulan secara langsung. Tapi Yu Wenxiu tidak lebih baik karena lukanya tidak lebih ringan dari Lin Yun. Begitu saja, mereka berdua memilih untuk menyembuhkan luka mereka, dan pertarungan di antara mereka sebelumnya sangat mengejutkan. Sebatang dupa kemudian, Lin Yun dan Yu Wenxiu membuka mata mereka. Ketika Lin Yun membuka matanya, petir berderak di permukaan tubuhnya. Dia telah benar-benar memurnikan inti kura-kura hitam. Kultivasinya meningkat pesat, dan tanda naga ungu keemasan di tubuhnya menjadi semakin menyilaukan. Saudara Lin, itu sangat mengesankan. Yu Wenxiu tersenyum. Dia dengan tenang mengobrol, seolah-olah apa yang terjadi sebelumnya tidak terjadi. Kamu juga tidak buruk, kata Lin Yun sambil berdiri.
Dia jatuh ke dalam perangkap Yuan Xiu sebelumnya, dan menderita untuk waktu yang lama setelahnya. Jika dia tidak memurnikan inti kura-kura hitam tepat waktu, dia akan menderita karenanya. Hahaha, seperti yang diharapkan dari juara perjamuan Nirwana. Aku sudah menduga bahwa kau pasti memiliki kepercayaan diri untuk memasuki Laut Void kura-kura hitam saat berada di alam nadi naga. Niat pedang kubah surgawi Anda telah mencapai penguasaan yang lebih besar. Yuan Xiu berkata, menyelidik dengan matanya berkedip-kedip. Kenapa kamu tidak menebak? Sudut bibir Lin Yun melengkung menjadi senyuman lucu. Hahaha, tidak sulit untuk menebaknya. Yuan Xiu menjawab dengan nada bercanda. Sambil menarik kedua lengannya, Lin Yun berkata, tapi kamu tidak berani. Dengan kepribadianmu, kamu pasti ingin orang lain menyelidikiku dan kamu tidak mau mengambil risiko. Tidak ada keraguan bahwa penguasaan yang lebih besar dari niat pedang kubah surgawi sangat kuat. Bahkan jika ada perbedaan alam yang sangat besar di antara mereka, ada kemungkinan Lin Yun bisa membunuhnya. Niat pedang kubah surgawi bukanlah sesuatu yang biasanya bisa digenggam di alam nadi naga, belum lagi setelah mencapai penguasaan yang lebih besar di dalamnya. Singkatnya, Yuan Xiu memiliki peluang besar untuk menang, tapi Lin Yun juga memiliki kesempatan untuk membunuhnya kapan saja. Setelah menebak niatnya, Yuan Xiu dengan canggung tersenyum, "Kakak Lin, kamu pasti bercanda." Sementara keduanya berbicara dalam teka-teki, inti kura-kura hitam lainnya terbang keluar dari kolam. Kemunculan inti kura-kura hitam ini secara alami menyebabkan suasana di sekitarnya menjadi tegang, tetapi mereka masih mengenakan senyum ramah ketika mereka saling memandang. Namun, sebelum mereka sempat sadar, inti kura-kura hitam lainnya terbang keluar dari kolam. Beberapa saat kemudian, lebih banyak inti terbang keluar. Kali ini, Lin Yun dan Yuan Xiu tidak bisa lagi mempertahankan ekspresi mereka, dan keduanya terkejut. Siapapun bisa menebak bahwa kolam ini tidak sederhana. Mungkin ada artefak suci di bawahnya. Inti kura-kura hitam melambangkan kematian seorang orang suci semu. Karena ada begitu banyak inti kura-kura hitam, mereka tidak bisa membayangkan betapa harta karun yang ada di dasar danau, dan ini langsung membuat inti kura-kura hitam tidak lagi berharga di mata mereka. Sepertinya kolam petir kesengsaraan naga ini tidak sederhana. Begitu banyak orang suci semu yang mati, jadi mereka pasti melindungi sesuatu ketika mereka masih hidup. Saudara Lin, bagaimana menurutmu? Yuan Xiu bertanya. Saya memiliki pemikiran yang sama. Lin Yun mengangguk. Saat itu, 3 sosok terbang dan melayang di atas kolam petir kesengsaraan naga. Astaga, begitu banyak inti kura-kura hitam. Sebuah seruan keluar. Yang datang adalah Kou Tianhua, Yuan Hengying dan Lady Stone. Seruan tadi datang dari Yuan Hengying. Tuan muda, pasti ada harta karun di dasar kolam. Lady Stone berbisik. Aku tahu. Murid Kou Tianhua memanas, tetapi wajahnya berubah ketika dia melihat Lin Yun dan Yuan Xiu. Kultivasinya adalah yang tertinggi di sini, di tahap kehidupan mendalam tahap kelima. Tapi tidak mungkin dia bisa mengalahkan kedua pihak. Bahkan jika dia bisa menang, dia mungkin harus membayar harga yang mahal. Yuan Xiu, pasti ada sesuatu yang istimewa di dasar kolam. Mengapa kita tidak bergandengan tangan dan mengusir orang-orang yang tidak relevan? Kou Tianhua bertanya dengan senyum palsu. Dia telah mempertimbangkannya dengan hati-hati. Selama Yuan Xiu setuju dengannya, mereka akan membunuh Lin Yun terlebih dahulu sebelum dia membunuh Yuan Xiu. Menurutmu itu mungkin? Yuan Xiu bertanya. Karena kamu ada di sini, yang lain tidak akan lama. Fenomena yang diciptakan oleh 9 inti kura-kura hitam bisa dilihat dari jarak 1000 mil jauhnya. Ketika dia selesai, lebih banyak orang mulai berdatangan. Tidak lama kemudian, ada lebih dari 100 orang berkumpul di atas kolam petir kesengsaraan naga, dan tatapan mereka menjadi panas ketika mereka melihat 9 inti kura-kura hitam. Tetapi tidak ada yang berani bergerak karena mereka tahu Kou Tianhua dan Yuan Xiu tidak mudah untuk dihadapi, belum lagi Lin Xiao ada di sekitar. Sangat disayangkan. Kou Tianhua mengerutkan alisnya dengan sedikit kemarahan yang berkobar di pupil matanya. Ada terlalu banyak orang di sini. Bahkan jika dia ingin membunuh semua orang di sini, dia tidak memiliki kemampuan itu. Tapi memikirkan kemungkinan harta karun yang mungkin ada di bawah danau, dia menyatakan dengan suara dingin, cari inti kura-kura hitam terlebih dahulu. Jika ada yang berani merebutnya, bunuh mereka semua. Bab 1825 kotak di bawah kolam, rune suci kura-kura hitam. Kou Tianhua adalah orang pertama yang bergerak, menyerang ke 9 inti kura-kura hitam. Pergi. Yuan Xiu juga memberi perintah sebelum menyerbu dengan murid-murid Sekte Ming. Kedua belah pihak segera memperebutkan 9 inti kura-kura hitam,
dan ratusan orang yang datang juga dengan cepat bergabung, langsung membuat situasi yang rumit menjadi lebih kacau. Ayo turun dulu, kata Lin Yun. Rune naga ungu keemasan kemudian mulai melonjak di tubuhnya saat mereka menyelam ke dalam kolam petir kesengsaraan naga. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi begitu banyak orang untuk membagi 9 inti kura-kura hitam, jadi mereka sebaiknya menyelam ke dalam kolam terlebih dahulu dan memimpin pada harta karun yang sebenarnya. An Liuyan menganggukkan kepalanya. Saat naga putih melingkar di sekelilingnya, dia dengan cepat mengikuti Lin Yun. Sudut bibir Mei Zihua bergerak-gerak. Dia tidak memiliki tulang naga ilahi, dan kultivasinya hanya di alam nadi naga. Agak sulit baginya untuk memasuki kolam petir kesengsaraan naga, tapi dia masih mengertakkan gigi dan mengikuti mereka. Tidak butuh waktu lama bagi persaingan antara 9 inti kura-kura hitam untuk berakhir. Kou Tianhua hanya berhasil merebut 3, dan dia dengan marah melihat inti kura-kura hitam di tangan orang lain. Tapi dia tidak bisa diganggu tentang itu sekarang. Menyelam ke dalam kolam, sekarang. Kou Tianhua dengan dingin memandangi orang-orang itu sebelum menyelam ke dalam kolam bersama Yuan Hengying dan Lady Stone. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Huang Xuanyi bertanya. Yu Wenxiu merenung sejenak sebelum dia menjawab, Kou Tianhua dan Lin Yun tidak mudah untuk dihadapi. Tapi pasti ada harta karun di dalam kolam petir kesengsaraan naga. Kita akan segera menyelam ke dalamnya. Setelah beberapa cipratan, semua orang tersadar dan menyelam ke dalam kolam petir kesengsaraan naga. Di dalam kolam petir kesengsaraan naga, Lin Yun diselimuti oleh tanda naga sambil mendorong teknik gerakannya hingga batasnya untuk masuk lebih jauh ke dalam kolam. Dia ingin tahu apa yang tersembunyi di dalam kolam ini. Dia seperti seekor naga saat dia menyelam ke dalam kolam, dan magma petir di dalam kolam sesekali akan memancarkan busur petir yang kuat. Busur petir itu sangat kuat ketika mendarat di tubuh, dan siapapun yang tidak memiliki kekuatan yang cukup bahkan tidak akan bisa bertahan di dalam kolam selama setengah dupa. Lebih jauh dari kelompok 3 orang Lin Yun, ada sekelompok besar orang, dan semua orang tahu bahwa ada harta karun di dalam kolam petir kesengsaraan naga. Mereka cepat. Lin Yun dengan santai melirik ke belakang. Dia memasuki kolam lebih dulu, tapi mereka tidak terlalu jauh. Jika ada harta karun di dasar kolam, pertempuran tidak akan bisa dihindari. Saat dia tenggelam, dia akhirnya tiba di dasar kolam dan menemukan gelombang energi yang kuat. Beberapa saat kemudian, Lin Yun menemukan bahwa ada pusaran besar di dasar kolam, dan pusaran itu melonjak dengan kecemerlangan perak. Dia tahu itu pasti itu. Dia datang ke tepi pusaran dan memasukinya tanpa ragu-ragu. Ketika dia melewati pusaran air, penglihatannya terbuka di dasar kolam. Di sana terdapat sebuah lapangan yang diaspal dengan lempengan-lempengan batu. Lempengan batu itu juga diukir dengan rune kuno. Semua rune suci telah menyatu membentuk diagram kura-kura hitam yang sangat besar. Melihatnya lebih dekat, dia bisa melihat diagram itu berdesir, membuatnya terlihat seolah-olah hidup. Ini hanyalah kesalahan persepsi yang disebabkan oleh riak. Kenyataannya, kura-kura hitam tidak bergerak sama sekali. Ada banyak orang yang tersebar di sekitar kura-kura hitam dengan kaki bersilang, tapi tidak ada satupun yang hidup. Ini membuat Lin Yun terkejut karena semua orang ini mungkin telah berada di alam suci semu, dan inti kura-kura hitam seharusnya adalah sisa-sisa mereka. Ini membuatnya bertanya-tanya apa yang dilindungi oleh para orang suci semu ini sehingga mereka bisa mati di sini, tapi dia merasa ada hubungannya dengan ukiran kura-kura hitam. Saat itu, sisa-sisa Sein setengah langkah meledak, berubah menjadi inti kura-kura hitam yang terbang menuju pusaran. Melihat ini, Lin Yun melambaikan tangannya dan inti kura-kura hitam terbang ke dalamnya. Tapi dia telah mempelajari pelajarannya kali ini. Dia tidak langsung menangkapnya. Dia membungkusnya dengan asal naganya sebelum menyegelnya dan menempatkannya ke dalam kantong interspasial. Ini adalah perasaan yang aneh karena dia telah mendapatkan inti kura-kura hitam dengan mudah. Melihat lebih dekat, setidaknya ada lusinan sisa-sisa di sini, dan dia tidak bisa membayangkan banyaknya inti kura-kura hitam. Bagaimanapun juga, hanya satu inti kura-kura hitam yang sangat berharga di dunia luar. Saya mengerti. Saat itu, Yu Wenxiu dan yang lainnya tiba, bersama dengan rombongan Kou Tianhua segera setelahnya. Para ahli tahap kehidupan mendalam lainnya juga dengan cepat mengikuti mereka. Begitu banyak orang suci semu, ini benar-benar harta karun. Hahaha, tempat ini benar-benar penuh dengan keberuntungan. Ada begitu banyak inti kura-kura hitam. Hanya beberapa saja akan membuat perjalanan kita di istana ini lengkap. Semua orang dengan penuh semangat melihat sisa-sisa itu. Melihat sisa-sisa Sein setengah langkah, semua mata mereka dipenuhi dengan keserakahan.
Dengan sangat cepat, semua orang menerkam ke arah alun-alun. Mereka semua memanggil rasi bintang mereka. Di bawah fluktuasi berat asal naga, semua sisa-sisa Sein setengah langkah meledak dengan beberapa inti kura-kura hitam terbang keluar. Tak lama kemudian, tempat ini menjadi kacau, dan setiap inti kura-kura hitam akan memicu pertarungan yang intens. Tatapan Lin Yun berkedip-kedip. Dia ingin menemukan sesuatu yang tidak biasa tentang alun-alun ini. Tapi karena sekelilingnya terlalu kacau, bahkan hati pedangnya tidak bisa melihat apapun. Dia menarik kembali pandangannya dan menatap An Liuyan, kita bisa bersaing untuk mendapatkan beberapa inti kura-kura hitam. Kamu memiliki tulang naga putih, jadi kamu akan sangat diuntungkan dengan memurnikan inti kura-kura hitam. Tubuh An Liuyan telah diubah oleh tulang naga putih, dan dia lebih kuat dari banyak kultivator di tingkat yang sama. Jika dia bisa memurnikan inti kura-kura hitam, itu akan semakin memperkuat tulang naga putih. Faktanya, ini juga yang dia butuhkan. Jika dua fisik suci ingin digabungkan, dia akan membutuhkan banyak harta pemurnian tubuh. Selain itu, dia juga ingin tahu apakah inti kura-kura hitam bisa merangsang peningkatan niat pedangnya. Bagus. Murid An Liuyan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tahu betapa berharganya inti kura-kura hitam itu. Lin Yun dan An Liuyan dengan cepat menyerbu, merebut inti kura-kura hitam. Hal ini membuat Mei Zihua tertegun sejenak, dan wajahnya menjadi pucat. Dia merasa tidak berdaya saat melihat inti kura-kura hitam itu. Pertarungan itu terlalu intens, dan dia tidak berani menggunakan alat musiknya karena itu tidak ada bedanya dengan merayu kematian. Haha, mengisi. Kou Tianhua menyeringai, maju dengan Yuan Hengying dan Lady Stone. Yu Wenxiu melihat sekeliling, dan ragu-ragu karena wilayah ini aneh. Tetapi jika mereka tidak mengikuti kompetisi, inti kura-kura hitam mungkin akan hilang. Jadi, setelah ragu-ragu sebentar, dia akhirnya membuat keputusan untuk maju dan berkompetisi untuk mendapatkan inti kura-kura hitam. Beberapa saat kemudian, alun-alun ini menjadi berdarah, terutama setelah kelompok Kou Tianhua bergabung. Mereka brutal, dan mereka akan membunuh siapapun yang membuat mereka tidak senang, selain bersaing untuk memperebutkan inti kura-kura hitam. Tidak butuh waktu lama bagi seluruh wilayah ini untuk berlumuran darah, membuat alun-alun ini berbau darah. Tapi tidak ada yang menyadarinya. Saat darah meresap ke dalam ukiran kura-kura hitam, rune suci di atasnya mulai menyala. Di kedalaman alun-alun, ada patung perak setinggi 10 kaki yang menyerap darah dari dalam air di sekitarnya. 8. Lin Yun melindungi dirinya dengan rune naga dan memperoleh inti kura-kura hitam lainnya. Tapi karena dia memiliki keraguan terhadap Kou Tianhua dan Yu Wenxiu, Lin Yun tidak berani mempercepat langkahnya. Sebaliknya, dia memilih metode yang stabil. Banyak orang yang cemas dengan inti kura-kura hitam, dan mereka dibiarkan dalam keadaan menyedihkan saat petir memasuki tubuh mereka. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka bahkan bisa kehilangan nyawa di tempat. Lin Yun menghampiri An Liuyan, dan bertanya, berapa banyak yang kamu dapatkan? 5. Kata An Liuyan dengan penuh semangat. Itu bisa dianggap sebagai panen yang cukup bagus. Bagaimanapun, pertempuran di sini terlalu kacau, dan ada banyak orang yang memperebutkan inti, meskipun jumlahnya banyak. Tidak ada batasan untuk keserakahan orang, dan banyak orang tidak berniat berhenti setelah mendapatkan beberapa inti kura-kura hitam. Itu cukup mulus bagi An Liuyan dan Lin Yun karena tidak ada yang berani mengejar mereka karena ketenaran mereka. Tuan muda, anak nakal itu hampir mendapatkan 9 inti kura-kura hitam. Yuan Hengying berbisik di samping Kou Tianhua. Mereka hanya mendapatkan 9 setelah bergabung, dan itu setara dengan hasil panen Lin Yun. Tapi Kou Tianhua tidak menganggapnya serius dan tersenyum, dia memiliki fisik yang kuat, belum lagi fisik suci naga biru. Jadi tempat ini cocok untuknya. Jangan pedulikan dia untuk saat ini. Aku akan berurusan dengannya saat dia gemuk. Yuan Hengying langsung mengerti apa yang Kou Tianhua rencanakan. Yang terakhir ingin Lin Yun membantunya mengumpulkan inti kura-kura hitam sebelum merebutnya. Kou Tianhua merenung sejenak dan berkata, kamu dan Lady Stone perhatikan Yu Wenxiu. Ada sesuatu yang aneh tentang dia, jadi jangan biarkan dia menghalangi. Oke. Keduanya menganggukkan kepala sebelum mereka diam-diam mendekati murid-murid Sekte Ming. Yu Wenxiu secara alami mendeteksi kehadiran mereka, tetapi dia hanya mengabaikannya dengan senyuman dan terus dengan santai mengumpulkan lebih banyak inti kura-kura hitam. Lin Yun tidak memperhatikan rencana Kou Tianhua, karena dia sudah menyadari ada seseorang yang mengincarnya. Dia benar-benar menantikannya karena dia bisa beradaptasi dengan wilayah ini lebih baik daripada yang lain berkat tubuh sage naga biru.
Jika mereka berani bergerak melawannya, dia tidak keberatan memberi mereka pelajaran. Lagi pula, dia sudah lama tidak senang dengan mereka.